Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Filyuddin Kushairi bin Maisin. Saya merupakan mahasiswa UIN Bandung jurusan Hukum Keluarga dengan NIM 11730100082, kelas Kepenghuluan A semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai proses dan mekanisme pembentukan peraturan pemerintah bagi mata kuliah perancangan perundang-undangan yang dibimbing oleh dosen 1 Dr. H.U. Nurul Huda S.Ag M.Sh. M.H. dan bagi dosen kedua Lutfi Fahrul Rizal S.Y. M.H. Baiklah teman-teman, mengenai dengan pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden ini berbeda dengan tahapan pembentukan undang-undang. Dalam pembentukan peraturan pemerintah tidak terdapat tahapan pembahasan sebagaimana adanya pada pembentukan undang-undang. Demikian juga halnya dengan pada pembentukan peraturan presiden, dan hal itu terutama dikarenakan pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden tidak melibatkan DPR dengan sepenuhnya menjadi kewenangan presiden. Secara garis besar, pembentukan PP dalam Perpres menunjukkan perbedaan lainnya dengan pembentukan undang-undang, di mana pembentukan PP dan Perpres tidak didahului dengan pembuatan dokumen naskah akademik. Hal ini dapat difahami di mana PP dan Perpres adalah peraturan pelaksanaan dari undang-undang, dikarenakan ini adalah isi dan materi muatan PP dan Perpres merupakan penjabaran lebih lanjut apa yang sudah dituangkan dalam undang-undang, dan karenanya pula ada yang menjadi kuasa pemikiran dalam naskah akademik pembentukan undang-undang bersangkutan sekaligus menjiwai pembentukan PP dan Perpres. Berdasarkan mekanisme yang sudah ditentukan undang-undang, pembentukan peraturan perundang-undangan, skema penyusunan dan penetapan, dan pengundangan rancangan peraturan pemerintah adalah seperti yang berikut. Di sini yang pertama adalah di mana skema penyusunan, penetapan, dan pengundangan RPP ini adalah rancangan perundangan pemerintah adalah pemrakarsa, dan tahapan seterusnya akan dilanjutkan oleh PAK, dan seterusnya akan melalui tahapan harmonisasi, dan yang seterusnya adalah penetapan presiden, di mana presiden membubuhkan tanda tangan, dan yang seterusnya itu adalah negara memberikan nomor dan tahun terhadap RPP tersebut, rancangan pemerintah. Dan bagi selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengundangkan, di mana menandatangani naskah peraturan dan memberi nomor LN ataupun BN. Dan bagi tahapan yang terakhir adalah penerbitan lembaran negara atau berita negara dalam bentuk lembaran selepas paling lambat 14 hari sejak ia diundangkan. Baiklah, setelah sebuah rancangan peraturan pemerintah ditetapkan, maka tahap yang sangat penting adalah tahap penyebaran luasan, yang ada pada dasarnya merupakan tahapan yang sentiasa melekat dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal dalam setiap ketentuan pasal 88
ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mana setelah dimaknai oleh MK dalam putusan MK 92 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD, dan pemerintah sejak penyusunan prolegnas, pembahasan undang-undang, hingga pengundangan undang-undang. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi dan memperolehi masukan masyarakat serta pemangku kepentingan. Di samping memahami proses pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden seperti telah dikemukakan, maka pernah juga diketahui dasar hukum proses pembentukan undang-undang, yakni hukum dan proses pembentukan undang-undang itu kita boleh lihat dalam pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21, pasal 22D ayat 1, dan pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan bagi seterusnya kita boleh lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir kita boleh melihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tahun Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mungkin sampai di sini saja apa yang saya dapat kongsikan mengenai bagaimana tahapan pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah silap daripada apa yang saya sampaikan sebentar tadi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.